Halo guys, kembali lagi dengan Febetalio di sini. Kali ini kita akan bercerita tentang Kampung Mekar. Ada apa dengan Kampung Mekar? Apa misteri yang tersimpan di Kampung Mekar? Akan kita bahas kali ini. Kampung Mekar merupakan sebuah kampung yang berada di daerah Indonesia. Tempat lokasi daerah tersebut masih kita rahasiakan. Cerita tentang Kampung Mekar merupakan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang tua yang pernah hidup di Kampung Mekar tersebut. Banyak cerita mistis yang terjadi di kampung ini, terutama terjadi di zaman tahun 60-an, yang mana saat itu masyarakat di Kampung Mekar ini masih berpedoman terhadap kepercayaan-kepercayaan dan masih menjaga tradisi-tradisi di daerah tersebut. Konon ceritanya di kampung ini juga menceritakan bahwa masyarakat di sana mempunyai ilmu untuk bekal diri. Maklum saat itu kehidupan di Kampung Mekar ini, siapa yang mempunyai ilmu yang tinggi atau yang mempunyai kemampuan yang hebat, dialah yang berkuasa di kampung tersebut dan menentukan apapun keputusan yang akan diambil di kampung tersebut. Karena kepercayaan masyarakat akan tradisi-tradisi kunonya masih dipertahankan. Bahkan di saat itu Kampung Mekar ini sangat terkenal dengan horornya. Banyak orang tua zaman dahulu menceritakan bahwa jika sudah masuk waktu maghrib, seluruh warga itu dilarang untuk duduk di depan rumah atau duduk di teras rumah. Jika warga atau seseorang duduk di depan rumah, maka akan didatangi oleh tamu yang tak diundang. Pernah kejadian satu hal yang aneh saat salah satu warga yang lagi duduk di depan rumahnya di waktu maghrib. Awalnya dia duduk berdua sama anaknya, dan saat itu anaknya meminta izin untuk pergi ke dalam rumah untuk mengambil makanan dan minuman agar mereka bisa bercengkrama yang lebih asik. Tapi anehnya saat anak ini balik lagi ke teras rumah, keluarga yang duduk sama dia di teras rumah tersebut menghilang. Tidak ditemukan keberadaannya. Awalnya anak tersebut tidak memikir hal-hal aneh. Mungkin keluarganya tersebut pergi ke rumah tetangga atau ke belakang rumah. Sudah malam hari, keluarganya tersebut belum balik juga. Bahkan sudah sampai pagi hari. Paginya baru dia menginfokan kepada warga-warga kalau keluarganya tersebut hilang di malam tersebut. Kebetulan rumah anak tersebut di depannya yaitu sawah yang sangat luas. Sudah 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu keluarganya ini masih belum ditemukan. Akhirnya di hari ke-7 setelah pencarian yang panjang oleh warga, tiba-tiba ada anak-anak yang main-main di tengah sawah. Saat lari-lari di tengah sawah, anak ini merasa menginjak sesuatu. Secara jika tanah sawah itu yang berada dalam kekeringan diinjak pasti keras. Tapi saat itu anak itu menginjak itu, dia nginjek seperti nginjek tubuh seseorang. Saat diinjak, kakinya itu mantul lagi ke atas. Karena merasa ada hal yang aneh, akhirnya anak itu balik lagi. Alangkah terkejutnya anak itu, yang diinjaknya itu adalah tubuh dari keluarga anak yang pertama yang hilang di malam itu. Dan alhamdulillahnya, tubuh yang diinjak ini masih mempunyai nyawa atau masih dalam keadaan hidup, walaupun kondisinya sangat lemas. Setelah diselamatkan,
warga yang hilang ini akhirnya Dia menceritakan sebenarnya dia sudah berada di sawah tersebut. Karena di malam itu dia melihat seseorang berdiri di sawah tersebut. Dia manggil, seseorang itu diam saja. Saat disamperin, seseorang itu melihatkan wajah aslinya. Dan itulah sosok makhluk putih dengan muka hancur dan punggung yang bolong. Karena shock yang berat, dia pingsan di tempat sana. Sampai dengan 7 hari dia hilang. Sebenarnya dia sudah melihat warga-warga mencari dia. Bahkan saat warga melakukan pencarian di sawah tersebut, tubuhnya juga sudah diinjak oleh beberapa warga. Dan dia juga sudah manggil-manggil warga untuk minta tolong. Tapi saat dia berusaha untuk memberitahu warga kalau dia ada di bawah sana atau di dalam sawah tersebut, tidak ada satu warga yang mendengar. Entah hal apa yang menghalangi suara dan pandangan warga untuk melihat dia. Setelah kejadian aneh tersebut, ada juga kejadian satu keluarga. Keluarga inilah yang disebut dengan keluarga Mekar. Keluarga ini hidup di satu rumah. Rumahnya itu rumah kecil, tapi diisi bahkan hampir sampai 15 orang. Makanya keluarga ini dinamain keluarga Mekar. Di keluarga ini, nenek dan kakeknya itu dipercaya memiliki kemampuan khusus untuk berinteraksi atau kemampuan untuk menjaga dirinya dengan bantuan makhluk-makhluk halus. Karena saat itu, warga-warga di sana identik mempunyai ilmu masing-masingnya. Karena masih mempertahankan budaya-budaya zaman dahulu. Karena diyakini di saat itu, orang-orang zaman dahulu itu, mereka juga diyakini mempunyai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan setan. Dan saat itu, nenek dan kakek keluarga tersebut memiliki sebongkahan emas. Bahkan emas ini terbilang sangat besar dan sangat banyak. Bahkan sampai 1 kuali. Orang zaman dahulu untuk menyimpan barang itu diyakini selalu menyimpan di dalam tanah. Saat itu emas-emas itu disimpanlah di dalam tanah dan dipagari dengan ajian-ajian tertentu. Walau galian tanah itu tidak dalam, tapi tidak sembarangan orang bisa mengambil emas-emas tersebut. Bahkan keluarga Mekar ini menjabarkan jika keluarganya ini ingin mengambil emas-emas tersebut bisa diambil, tapi dengan satu syarat. Jika mereka mengambil emas tersebut, seluruh keturunannya tidak boleh ada yang sombong, kikir, atau membangga-banggakan sesuatu yang ada pada mereka. Jika salah satu dari keturunannya tersebut melakukan hal tersebut, maka anak pria dari keturunan tersebut akan meninggal satu persatu. Karena persyaratan ini diyakini benar adanya, makanya sampai sekarang 2023 emas tersebut masih belum diambil. Tidak hanya kejadian tersebut yang terjadi, ada juga kejadian yang diceritakan oleh orang tua zaman dahulu. Waktu itu dia bercerita, dulu pernah kejadian juga di desa Mekar ini. Ada sepasang suami istri yang baru tinggal di desa sana. Tiba-tiba istrinya ini mengalami sakit, tapi sakitnya ini tidak diketahui apa penyebabnya. Tapi setiap malam istrinya ini selalu berteriak-teriak. Saat itu juga pernah kejadian, saat itu dia dan istrinya lagi mandi di sungai. Tiba-tiba istrinya itu melihat sesuatu dan berteriak. Paling horornya, istrinya ini tiba-tiba berjalan di atas air.
Dan lama-lama istrinya ini menunduk serta berdiri di atas air itu, seperti sosok wanita putih tadi. Karena kejadian itu, istrinya tersebut selalu sakit-sakitan. Akhirnya suaminya ini mencoba untuk melakukan pengobatan tradisional lewat orang pintar di desa tersebut. Akhirnya orang pintar ini menginformasikan kepada suaminya kalau istrinya itu sudah diganggu atau raganya sudah diambil oleh makhluk tersebut. Raganya tersebut disimpan di suatu bukit di belakang desa. Alangkah kagetnya suaminya karena yang sama dia sekarang itu adalah tiruan dari istrinya. Suaminya ini meminta tolong kepada orang pintar tersebut bagaimana caranya agar istrinya bisa dikembalikan kepada dia tanpa ada kekurangan satupun. Akhirnya orang pintar ini menginformasikan kepada suami tersebut ada satu cara yang diyakini bisa mengembalikan istrinya kembali pada dirinya, yaitu dia harus mengambil rotan di bukit tersebut. Orang pintar ini mengambarkan lokasi rotan tersebut. Tapi dengan syarat dia harus mengambil rotan tersebut jam 12 malam tanpa menggunakan sehelai benang pun atau tanpa menggunakan busana apapun. Mendengar persyaratan tersebut, suaminya tersebut memikir lagi apakah dia sanggup untuk mengambil rotan tersebut. Akhirnya, karena dia tidak tega dengan keadaan istrinya dan takut akan kehilangan istrinya, akhirnya suaminya ini menyanggupi persyaratan dari orang pintar tersebut. Malam itu sudah pukul jam 12, akhirnya dia pergi sendiri berangkat ke bukit di belakang desa. Banyak kejadian aneh yang terjadi saat dia berjalan ke bukit tersebut. Seperti dia dilempar sesuatu, dia diketawain, dia disiulin. Bahkan saat sampai di bukit tersebut, sering dia dijorokin oleh sesuatu. Tapi saat dia lihat ke belakang, itu tidak ada apa-apa. Tapi syukurnya dia berhasil mendapatkan rotan tersebut dan mengembalikan istrinya ke pangkuannya. Banyak cerita-cerita aneh yang masih terjadi di desa Mekar tersebut. Bahkan yang paling booming waktu itu adalah saat meninggalnya tetua di desa Mekar tersebut. Orang yang paling dihormati, disegani, dan memiliki kemampuan khusus di desa tersebut. Sebelum meninggal, diyakini tetua ini punya ilmu-ilmu khusus sehingga nyawanya itu susah keluar dari badannya. Akhirnya setelah menderita penderitaan sakit hampir 2 bulan, tetua ini akhirnya meninggal dengan keadaan kulit pembalut tulang atau tubuhnya itu sudah tidak ada dagingnya. Karena diyakini jika seseorang mempunyai ilmu yang berkaitan dengan setan, maka nyawanya itu akan susah keluar dari tubuhnya. Setelah hari itu meninggal dan dikuburkan, malam pun hal aneh terjadi. Malam itu masyarakat lagi berjaga-jaga akan melakukan doa bersama di rumah keluarga almarhum. Di ruang tamu, para pria itu lagi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mendoakan dengan saja-sajian yang masih dipercaya untuk mengarungi atau melepaskan roh dari almarhum tersebut agar keluar dari rumah tersebut. Sedangkan para kaum ibu-ibu itu sibuk di dapur menyiapkan makanan yang akan dihidangkan kepada kaum pria. Kebetulan saat itu ibu-ibu ini masak di belakang rumah karena kondisi dapur itu tidak memungkinkan untuk masak besar. Makanya masaknya itu dipindahkan keluar dan bertepatan di belakang rumah. Saat ibu-ibu ini asik masak, di belakang rumah tersebut ada satu pohon jambu. Pohon jambu ini pohonnya tinggi sekali.
Dan kebetulan perabotan masak-masak itu selalu ditaruh di bawah pohon jambu tersebut karena tungku buat masak juga berada dekat pohon jambu tersebut. Saat asik bikin makanan, tiba-tiba salah satu ibu-ibu berteriak. Dia berteriak, "Lihat ke atas pohon jambu, ada orang. Itu di atas pohon jambu apa yang putih? Ngapain kamu? Kamu siapa, turun nanti jatuh," kata ibu-ibu tersebut. Seakan-akan ibu-ibu yang lain kaget. "Kamu kenapa? Di atas pohon jambu ada orang lagi duduk-duduk. Bajunya putih." Ibu-ibu lain pun mencoba untuk melihat ke atas. Dan mereka melihat hal yang sama. Semua ibu-ibu itu berteriak karena yang mereka lihat adalah wanita putih tadi yang meneror kampung Mekar. Setelah diteriak, wanita yang pakai baju putih ini terbang ke pohon kelapa yang secara jarak antara pohon jambu dengan pohon kelapa itu sekitar 200 meter. Dia terbang itu sangat jelas kelihatannya. Saat sampai di pohon kelapa, wanita itu pun menghilang. Setelah banyaknya kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Desa Mekar tersebut, akhirnya Desa Mekar itu mulai meninggalkan kepercayaan-kepercayaan atau mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan setan. Karena mereka takut diganggu oleh bangsa-bangsa tersebut. Dan juga setiap ada acara sesuatu, warga-warga Desa Mekar tersebut akan selalu melakukan doa bersama agar desanya itu terhindar dari teror makhluk tersebut. Oke guys, itulah cerita singkat tentang Desa Mekar, tentang emas yang ditimbun tapi tidak bisa diangkat karena persyaratan yang sangat berat, tentang wanita yang berdiri di atas air, tentang sosok tetua adat yang meninggal dan mengalami hal yang aneh setelah meninggalnya. Itu benar terjadi. Untuk teman-teman yang telah mendengar cerita ini, jangan lupa subscribe, like, and share ya, karena bantuan dari kalian bikin kita selalu bersemangat untuk bercerita. Stay tune Febitalio. See you guys.